Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 Bahasa Indonesia, ide pokok bacaan. Atau kita akan belajar juga tentang teknik skimming dan teknik scanning. Mungkin ada yang belum pernah dengar tentang teknik skimming dan teknik scanning, atau mungkin sudah pernah dengar juga, tapi belum terlalu paham tentang teknik skimming dan teknik scanning. Nah, sekarang kita akan belajar agar kalian bisa paham ya. Nah, simak baik-baik penjelasan dari Bu Guru. Di sini ada di LKS-nya ide pokok bacaan. Nah, kalian simak ya. Ide pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok pengembang paragraf. Ide pokok juga disebut pokok pikiran pokok, gagasan pokok, atau pikiran utama. Dalam suatu paragraf hanya terdapat satu ide pokok. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Ide pokok sebuah paragraf dapat dicari dengan cara membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Selain itu juga dapat dilakukan dengan cara menentukan inti paragraf tersebut. Nah, kalian sebelumnya di kelas 4 juga sudah belajar tentang ide pokok kan? Nah, di kelas 5 ini kita akan belajar lagi tentang ide pokok bacaannya anak-anak ya. Jadi, ide pokok itu diingat-ingat. Ide pokok itu merupakan gagasan ya anak-anak atau ide yang menjadi pokok pengembang paragraf. Selanjutnya, di paragraf kedua, inti paragraf biasanya terungkap secara jelas atau terlihat pada kalimat yang ada dalam paragraf. Kalimat yang memuat pikiran utama disebut kalimat utama, sedangkan kalimat yang memuat pikiran penjelasan disebut kalimat penjelas. Akan tetapi terdapat pula paragraf yang tersusun atas kalimat-kalimat yang berkedudukan sama. Dengan kata lain, ada paragraf yang pikiran utamanya tidak tersurat dalam kalimat utamanya, tetapi tersirat pada keseluruhan paragraf. Jadi, maksudnya itu paragraf itu biasanya terungkap di kalimat ya, kalimat yang ada dalam paragraf. Tapi juga ada biasanya yang nggak di utama, mungkin di tengah, di belakang, begitu anak-anak maksudnya. Nah, di sini menemukan ide pokok dapat dilakukan dengan teknik membaca cepat. Membaca cepat adalah kegiatan membaca yang mengutamakan kecepatan membaca dengan tidak mengabaikan pemahamannya. Biasanya, kecepatan itu dikaitkan dengan tujuan membaca, keperluan, dan bahan bacaan. Seorang pembaca cepat yang baik tidak menerapkan kecepatan membacanya secara terus-menerus konstan di berbagai keadaan. Penerapan kemampuan membaca cepat disesuaikan dengan tujuan membaca, aspek bacaan yang akan dicari, dan berat ringannya bacaan. Diharapkan seorang mampu membaca sebanyak 200 kata per menit. Dua teknik membaca cepat sebagai berikut. Jadi, dalam membaca itu ada namanya membaca cepat anak-anak. Membaca cepat itu gunanya apa sih? Gunanya untuk mencari tujuan yang dibaca itu apa gitu ya anak-anak ya. Jadi ada tekniknya namanya teknik skimming dan teknik scanning. Nah, yang pertama di sini ada namanya teknik skimming. Teknik skimming adalah teknik membaca cepat untuk mendapatkan intisari. Misalnya ide pokok, simpulan, kesan tentang bahasanya, dan tujuan penulisan. Dua, teknik scanning adalah teknik memahami informasi dari pembaca secara cepat dan merata. Kemudian berhenti ketika sampai di bagian yang dibutuhkan. Teknik scanning ditujukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Kemudian ditarik kesimpulannya, misalnya membaca kamus, buku telepon, atau mencari informasi dalam sebuah buku. Jadi ada perbedaannya ya anak-anak antara teknik skimming dan teknik scanning. Nah, selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan apa sih itu teknik skimming dan teknik scanning ya, lebih rinci lagi. Nah, di sini ada skimming. Jadi teknik skimming. Skimming dalam bahasa Indonesia memiliki artian sekilas. Teknik membaca ini digunakan saat kita ingin menemukan ide utama secara keseluruhan dari sebuah buku dengan cara membaca cepat. Teknik bacaan ini tidak bertujuan untuk mendapatkan inti teks. Jadi hanya mencari sekilas aja artiannya gitu anak-anak. Jadi mencari
ide utamanya aja dari keseluruhan sebuah buku gitu ya, namanya skimming. Nah, skimming digunakan pada 3 situasi. Ada namanya pre-reading, reviewing, sama quick reading. Jadi, pre-reading itu sebelum membaca. Jadi, teknik ini skimming memberikan gambaran terhadap teks yang akan dibaca. Jadi, ada gambarannya gitu yang akan kalian baca. Kalau reviewing, skimming berfungsi untuk meninjau kembali teks yang sudah pernah dibaca sebelumnya. Jadi, kalian sebelumnya sudah pernah membaca, kemudian kalian ingat lagi, oh, nge-review lagi, ini kemarin baca yang sudah aku baca, misalkan kayak gitu. Nah, kalau quick reading, skimming yang digunakan untuk mendapat garis besar informasi. Jadi, di dalam sebuah paragraf atau kalimat itu ada yang garis besarnya untuk kalian mendapatkan informasi. Namanya quick reading ya anak-anak, atau membaca cepat. Selanjutnya di sini ada langkah-langkahnya anak-anak. Langkah-langkah skimming. Yang pertama, baca dari judul dan subjudul dari sebuah buku untuk mengetahui ide utama yang dibahas. Biasanya kita akan tahu apa judul tersebut itu, oh, ketika kita melihat judul ini misalkan membahas tentang organ tubuh, berarti nanti di paragraf-paragrafnya akan membahas tentang organ tubuh karena kita sudah melihat dari judulnya atau subjudulnya. Yang kedua, hindari membaca isi buku kata demi kata. Jadi tuh kalau skimming itu membacanya cepat, bukan satu kata dua kata gitu ya anak-anak ya. Yang ketiga, bila diperlukan, baca bagian awal dan akhir kalimat dari setiap paragraf. Jadi kita tahu nih, di awal, biasanya kan ide pokok itu bisa di awal kalimat. Nah, itu bisa kelihatan dari situ, atau enggak di akhir kalimat. Terus yang keempat, baca dengan teliti paragraf akhir yang biasanya berisi kesimpulan. Biasanya di paragraf akhir pun juga ada kesimpulannya. Jadi ini teknik membaca cepat untuk kita tahu di bacaan ini membahas apa gitu ya anak-anak ya. Nomor 5, perhatikan juga ilustrasi seperti gambar atau foto kalau ada untuk memudahkan memahami isi bacaan lebih jauh. Jadi contoh misalkan di KS itu ada gambar bunga misalkan di situ. Oh, berarti ini nanti akan membahas tentang bunga ya. Nomor 6, setelah selesai coba berhenti sejenak untuk memahami isi tulisan tersebut. Maksudnya setelah kita baca kita pahami, oh ternyata buku ini membahas tentang organ tubuh mungkin atau enggak tentang tumbuhan. Paham ya? Ini namanya langkah-langkah skimming. Nah, contoh skimming itu membaca koran anak-anak. Jadi membaca koran kita tidak membaca kata per kata, namun membaca secara cepat untuk mendapatkan ide dari bacaan tersebut secara umum. Jadi kalau kita membaca koran tuh, kita tahu, oh ini yang dibahas, misalkan tentang apa ini sekarang, PPKM mungkin, ya kan? PPKM diperpanjang, oh ini berarti membacanya itu kita bisa melihat idenya, jadi tidak membaca kata per kata ya kalau membaca koran. Terus kedua, sebelum ujian untuk merefresh pikiran kita akan membaca secara garis besar saja karena mungkin hanya mengulang apa yang sudah pernah dibaca sebelumnya. Jadi maksudnya kita sudah pernah membaca itu mungkin kita cari garis-garis yang penting ya anak-anak yang tadi sebelumnya udah Bu Guru jelaskan ya. Selanjutnya namanya scanning. Nah, tadi sudah selanjutnya ini di scanning. Berarti scanning adalah teknik memindai teks yang membuat kita dapat menemukan kata kunci yang dicari dengan cepat. Berbeda dengan teknik skimming. Pada teknik scanning tidak mengharuskan pembaca untuk membaca cepat atau memahami keseluruhan isi teks, namun lebih kepada pencarian kata spesifik, misalnya untuk mencari nama tokoh, peristiwa, atau istilah teknik pada sebuah teks dengan cepat. Nah, berbeda ya antara teknik skimming dan teknik scanning. Diingat, kalau scanning itu mencari kata kunci yang kita mau cari. Itu namanya scanning. Tapi kalau skimming, kita membaca cepat untuk mengetahui apa yang kita cari. Itu ya anak-anak ya, berarti scanning sama teknik skimming itu berbeda. Nah, langkah-langkah scanning. Yang pertama, catat kata kuncinya. Catatlah kata kunci yang ingin dicari pada selembar kertas terpisah. Hal ini memudahkan dalam pencarian kata kunci dari sebuah teks.
Yang dua, mengingat ejaan kata. Dengan mengetahui ejaan yang dicari, akan lebih mudah menemukan kata-kata tersebut di antara kumpulan kata-kata yang lainnya. Tiga, gerakan mata terpola. Hal ini menemukan kata kunci secara terpola dari pojok kiri ke kanan. Terus nomor 4, baca satuan kalimat, membantu memahami konteks kata kunci tersebut. Jadi ini langkah-langkah scanning ya anak-anak untuk mencari kunci yang kita cari itu apa gitu ya. Ini namanya langkah-langkah scanning. Selanjutnya ini ada contoh scanning anak-anak. Jadi scanning itu biasanya melihat nomor telepon pada buku telepon. Lihat nomor 1 tuh. Kalau orang zaman dulu itu dia tuh punya buku tebal anak-anak. Warnanya tuh kuning. Dari A sampai Z itu ada nomornya. Nomor yang misalkan cari pemadam kebakaran, polisi, apa aja di situ ada anak-anak. Itu melihat nomor telepon biasanya gitu. Terus yang kedua, mencari kamus. Nah, biasanya yang suka melihat kamus bakal kita cari kata yang mau kita cari gitu. Misalkan di kamus bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ya, biasanya di bold, ditebelin yang warna hitam. Jadi misalkan kita nyari huruf di sini misalkan samar, kita cari huruf S. Di situ di kamusnya tuh S, terus abis itu di situ ada samar, menyamar, menyamaikan, mempersemaikan, tersemai, macam-macam itu untuk melihat mencari kamus ya dilihat. Terus habis itu membaca indeks buku. Nah, di sini ada beberapa contoh yang sudah Bu Guru kasih tahu ke kalian ya. Nah, sekarang tugasnya gampang anak-anak, menulis kembali di catatan kalian tentang pengertian teknik skimming dan teknik scanning yang sudah dijelaskan oleh Bu Guru ya. Jadi kalian tulis di buku tulisnya kalian, buku catatannya kalian agar tidak hilang ya catatannya kalian. Jadi mereview lagi penjelasan dari Bu Guru ya, kalian ringkas, oke? Anak-anak nanti kalau sudah selesai diringkas, terus fotokan catatan yang sudah kalian tulis ya, kirim hasilnya ke Bu Guru ya. Selamat mengerjakan.